Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian telah bersedia mengikuti kegiatan sharing session, yaitu mengenai Go Digital, khususnya mengenai materi penerapan penyimpanan di awan atau cloud storage. Nah, pertama-tama sebelum memasuki ke materi, marilah kita mengucapkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya kita semua bisa berkumpul pada kegiatan sharing session ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sedang tidak enak badan, yang sedang sakit, semoga diberikan eh, kesembuhan dan juga kesehatan dalam waktu yang dekat. Nah, baik langsung saja masuk ke materinya. Nah, penerapan penyimpanan awan ini menggunakan salah satu transformasi digital yang di mana transformasi digital ini salah satu poin atau bentuk dari budaya perusahaan PTPN guna eh, mendukung PTPN menjadi perusahaan yang go internasional. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus beralih ke cloud. Ada tiga alasan, yaitu yang pertama akses tanpa batas, yaitu anggota tim dapat mengakses data dari mana saja dan kapan saja guna mendukung gaya kerja yang tidak harus selalu bertatap muka atau dalam satu ruangan eh, yang offline. Lalu yang kedua, sinkronisasi otomatis. Perubahan pada dokumen diperbarui seketika di semua perangkat, sehingga memastikan setiap orang bekerja pada versi terbaru. Lalu yang ketiga, efisiensi biasa. Efisiensi biaya, yaitu mengurangi biaya investasi infrastruktur fisik, server lokal, dan pemeliharaan perangkat keras yang mahal. Nah, salah satu unggulan dalam penerapan penyimpanan cloud yaitu kolaborasi real-time Bapak Ibu sekalian. Dengan kolaborasi real-time ini, kita memungkinkan bekerja seolah berada di dalam satu meja, padahal tidak. Padahal kita berjauhan. Ada beberapa fitur yang didukung dalam kolaborasi real-time ini, yaitu yang pertama co-authoring, yaitu mengedit dokumen secara bersamaan tanpa konflik file, kemudian instant comments, memberikan feedback secara langsung pada bagian spesifik di dokumen, dan version history, yaitu melacak setiap perubahan dan dapat kembali ke versi sebelumnya jika diperlukan. Kemudian keamanan dan integritas data juga dijamin dalam penggunaan penyimpanan cloud ini. Ada beberapa standar keamanan yang diterapkan dalam penyimpanan cloud ini. Yang pertama, enkripsi data, melindungi data baik dari saat dikirim maupun saat disimpan. Kemudian akses terkontrol, pengaturan izin, mulai dari view, edit, kemudian hak akses admin yang sangat spesifik, kemudian auto backup, perlindungan terhadap kerusakan perangkat fisik atau serangan virus atau ransomware. Nah, di sini ada beberapa poin perbedaan ketika kita melakukan eh, mengerjakan dokumen di lokal atau di komputer sendiri dengan penyimpanan awan atau cloud storage. Yang pertama dari segi aksesibilitas, ketika kita melakukannya di lokal itu terbatas pada jaringan kantor, namun ketika penggunaannya di cloud itu bisa diakses dari mana saja, itu global. Kemudian model kerjanya jika lokal itu sekuensial atau bergantian, namun jika di cloud atau penyimpanan awan itu simultan atau bisa dikerjakan secara bersamaan. Lalu dari segi pemilihan data untuk pekerjaan yang dilakukan secara lokal itu manual dan berisiko, namun ketika dilakukan di cloud itu otomatis dan terintegrasi. Lalu yang terakhir dari segi keskalabilitas, untuk lokal sendiri itu sulit dan mahal karena ketika kita mau mengupgrade penyimpanan kita, kita tentunya harus membeli fisiknya secara langsung. Nah, namun ketika kita menggunakan penyimpanan awan atau cloud storage itu tidak Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu membeli fisiknya
seperti membeli hard disk, membeli SSD atau yang lainnya, itu tidak perlu. Kita hanya cukup membayar eh, sedikit lebih mahal, namun fitur yang kita rasakan itu sangat signifikan eh, peningkatannya. Nah, kemudian untuk pertumbuhan adopsi cold storage sendiri bisa dilihat ini terus naik dari tahun ke tahun. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai transformasi digital penerapan cold storage. Saya Ade Prianto, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.